Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa di bawah perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hildan selaku moderator kelompok 10 mata kuliah Brand Management dalam rangka menyelesaikan tugas UTS Brand Management dengan dosen pengampu Cek Gunawan SEMM. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang memperkenalkan dan penamaan produk baru serta perluasan merek. Demi mempersingkat waktu, langsung saja mari kita mendobrak persepsi, membedah literasi. Selamat menikmati. Satu perspektif yang bermanfaat adalah jaringan perluasan produk atau pasar Ansoff yang juga dikenal sebagai matriks pertumbuhan. Meskipun produk yang ada dapat menembus lebih jauh pasar pelanggan yang ada atau mendorong ke pasar tambahan, pengenalan produk baru seringkali penting untuk keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Ketika sebuah perusahaan memperkenalkan produk baru, ia memiliki 3 pilihan untuk mereknya. Yang pertama, dapat mengembangkan merek baru, dipilih secara individual untuk produk baru. Yang kedua, bisa mengaplikasikan salah satu brand yang sudah ada. Yang ketiga, bisa menggunakan kombinasi brand baru dan brand yang sudah ada. Perluasan merek terjadi ketika perusahaan menggunakan nama merek yang sudah mapan untuk memperkenalkan produk baru. Ketika merek baru digabungkan dengan merek yang sudah ada, perluasan merek juga bisa menjadi submerek. Merek yang sudah ada yang melahirkan perluasan merek adalah merek induk. Jika merek induk sudah diasosiasikan dengan beberapa produk melalui perluasan merek, maka merek tersebut juga dapat disebut sebagai merek keluarga. Perluasan merek terbagi dalam 2 kategori umum. Yang pertama, perluasan lini. Pemasar menerapkan merek induk ke produk baru yang menargetkan segmen pasar baru dalam kategori produk yang saat ini dilayani oleh merek induk. Perpanjangan garis sering menambahkan variasi rasa atau bahan yang berbeda, bentuk atau ukuran yang berbeda, atau aplikasi yang berbeda untuk merek. Contohnya, seperti sampo Head and Shoulder Dry Scalp. Yang kedua, perluasan kategori. Pemasar menerapkan merek induk untuk memasukkan kategori produk yang berbeda dari yang saat ini dilayaninya. Contohnya seperti jam tangan Swiss Army. Keuntungan dari ekstensi perluasan yang terencana dan diterapkan dengan baik menawarkan sejumlah keuntungan yang dapat kita kategorikan secara luas sebagai yang memfasilitasi penerimaan produk baru dan yang memberikan manfaat umpan balik kepada merek induk atau perusahaan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada kerugian perluasan merek. Terlepas dari potensi keuntungannya, perluasan merek memiliki sejumlah kelemahan. Yang pertama, dapat membingungkan atau membuat konsumen frustasi. Yang kedua, dapat menghadapi perlawanan pengecer. Yang ketiga, dapat gagal dan menyakiti citra merek induk. Dan yang keempat, dapat berhasil tetapi mengkanibalisasi penjual merek induk. Menumbuhkan dan mempertahankan ekuitas merek. Yang pertama, bisa sukses tapi menyakiti citra merek induk jika pelanggan melihat asosiasi atribut atau manfaat perluasan merek sebagai tidak konsisten atau bahkan bertentangan dengan asosiasi yang sesuai untuk merek induk. Mereka dapat mengubah persepsi mereka tentang merek induk sebagai hasilnya. Dalam contoh klasik, Miller Brewing mengalami banyak kesulitan untuk menciptakan asosiasi yang hangat dengan merek bir Miller High Life. Kecenderungan pelanggan untuk menganggap Miller High Life sebagai berair dan bukan bir bertumbuh penuh. Persepsi yang tidak menguntungkan ini mungkin berkontribusi pada penurunan Miller High Life yang pangsa pasarnya turun dari 21% menjadi 12% selama periode 8 tahun yang sama. Yang kedua, dapat mencairkan makna merek. Kelemahan potensial dari kurangnya identifikasi perluasan merek dengan salah satu kategori dan mungkin sangat nyata dengan merek-merek berkualitas tinggi atau prestise. Pertimbangan bagaimana Gucci menghadapi bahaya overexpansion untuk melindungi merek mereka dari pengeceran banyak perusahaan fashion dan desainer yang sedang naik daun yang ingin membangun merek mereka melalui keluarga ekstensi. Merek sekarang menjalin kemitraan lisensi eksklusif dengan pengecer tunggal. Target dimulai dengan kesepakatan eksklusif dengan arsitek dan desainer Michel Graf dan dilanjutkan dengan kesepakatan selanjutnya dengan Todd Oldham, Mossimo,
Ishak Nurjahi, liburan 2011, penyanyi Gwen Stefani. Dapat diambil kesimpulan bahwa pengenalan produk baru seringkali penting untuk keberhasilan jangka panjang suatu perusahaan. Pembahasan tentang semua masalah dalam mengelola pengembangan dan pengenalan produk baru secara efektif. Brand extension adalah strategi pemasaran dengan mengembangkan citra dari suatu merek. Penerapan strategi ini hanya berlaku bagi sebuah merek yang sudah terkemuka, supaya bisa menghadirkan jenis produk baru yang berbeda dari produk utamanya. Istilah perluasan merek biasanya dikenal sebagai brand stretching. Tujuan umum dari strategi pemasaran ini dapat berlangsung secara efektif. Selain itu juga, peluncuran produk baru harus memiliki asosiasi yang logis dengan produk utamanya supaya perluasan merek dapat berhasil dengan baik.